November ini terkait dengan penerbangan perdana sudah dapat direalisasikan. Bandara sudah selesai semua, insya Allah bulan inilah insya Allah kita kejar untuk operate Citylink-nya, Pak. Terima kasih. Oke, suka sih. Itu diminta oleh pihak mereka untuk kemudian melakukan penerbangan perdana. Tetapi dari kami dengan Pak Bupati atau pemerintah daerah itu meminta supaya kalau dapat di bawah tanggal 10 November sudah ada penerbangan. Penerbangan yang direncanakan tanggal 28 bulan Oktober itu bukan atas permintaan kita. Ya, tawaran waktu yang diberikan itu adalah deadline waktu yang disampaikan oleh Citylink kepada pemerintah daerah dengan menetapkan jadwal penerbangan perdana itu di tanggal 28 Oktober. Nah, ketetapan di tanggal 28 itu ternyata awalnya ditindaklanjuti dengan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Tanggal 23 Oktober sudah disetujui dengan surat resmi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyetujui trayek penerbangan Makassar Ojo Ampana untuk penerbangan Citylink. Nah, dalam perjalanan ini sudah menghampiri tanggal 28 Oktober, ternyata pihak maskapai atau manajemen Citylink meminta lagi untuk melakukan observasi, melakukan lagi survei tentang kesiapan bandara secara teknis. Karena memang pihak Garuda, grup Garuda ini tidak kemudian serampangan di dalam penerbangan ini. Tentunya dia melihat sejauh mana safety pesawat itu yang akan terbang nanti, akan mendarat dan terbang bagi lapangan terbang kita. Makanya dikirimlah kru. Ya. Nah, oleh karena itu tanggal 28 itulah itu ditunda, dikirim kru dari pihak Citylink untuk kemudian melakukan pemeriksaan, pengecekan finalisasi lapangan bandara. Sekaligus di situ setelah melakukan pengecekan lapangan, mereka menambahkan ada alat teknis yang dipakai untuk berkomunikasi, untuk posisi komunikasi dengan sistem online dan lain sebagainya, sehingga dalam pelayanan itu memudahkan pelayanan Citylink dengan tentunya para penumpang atau pihak lain yang ingin memanfaatkan Citylink dalam penerbangan. Nah, itulah sehingga sampai dengan sekarang kru itu sudah melakukan pemasangan dan kemudian hasilnya ini sudah oke pada tingkat teknis dan sudah melaporkan kembali ke pusat. Pusat untuk kemudian menentukan waktu penerbangan kembali. Nah, yang ditawarkan ada isu yang disampaikan bahwa tanggal 15-16 itu diminta oleh pihak mereka untuk kemudian melakukan penerbangan perdana. Tetapi dari kami dengan Pak Bupati atau pemerintah daerah itu meminta supaya kalau dapat di bawah tanggal 10 November sudah ada penerbangan. Nah, ini yang penerbangan perdana ini yang kami minta koordinasi dengan mereka supaya mereka penuhi. Kalau memang tidak, ya kita juga tidak bisa apa-apa. Saya dengan kepala bandara Tanjung Api Pak Fitras sudah juga mengupayakan meminta ke mereka untuk bisa kalau dapat mempertimbangkan permintaan kami di tanggal 10 itu. Nah, namun kalau kemudian itu meleset, ya kita juga tidak bisa bikin apa-apa, kita juga tidak bisa memaksakan karena memang di pesawat tidak seperti apa yang kita bayangkan, misalnya masalah transportasi darat ataupun laut. Nah, karena udara sangat mereka mengharapkan safety-nya. Oleh karena itu, yang oleh Pemda, kewajiban Pemda sudah selesai, baik secara administrasi teknis ini kami sudah siapkan, memang tinggal menunggu kedatangan penerbangan ini dan melakukan penandatanganan MOU kami antara pihak maskapai Citylink dengan pemerintah daerah. Nah, itu yang sudah kami siapkan. Jadi secara teknis semua pemerintah daerah sudah siap, tidak ada lagi masalah, tinggal pihak
manajemen atau maskapai yang menentukan waktu. Di batas waktu yang ditentukan itu adalah tanggal 15 atau 16. Tapi kami berharap kalau dapat sebelum itulah, sebelum tanggal 15. Nah, ini oleh karena itu kami berharap pada masyarakat, semua pihak yang punya kepentingan di dalam akses moda transportasi ini, penerbangan ini, kemudian bersabar bahwa kami juga tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan penerbangan ini. Kemudian yang berikut tentunya ini awal kontrak kami antara kerjasama kami di tahun 2020 dan kita akan bisa melanjutkan juga di tahun 2021. Itu yang kita harapkan, sehingga untuk kerjasama antara pihak Citylink atau maskapai ini itu bisa kita lakukan. Kita tidak serampangan. Jadi kita tidak menginginkan cuma sesaat, kita harus bisa berkelanjutan. Nah, itu yang pertama, sehingga rute yang kemarin dipertanyakan, rute ada pertanyaan publik, kenapa cuma rute Makassar Ampana, tidak kemudian mengangkut Ampana Palu. Nah, sebetulnya memang ada keinginan kami, cuma persoalan penerbangan Citylink ini dia tidak mengakses Palu. Bahkan yang dia cuma tawarkan kemarin adalah Makassar Ampana Manado. Nah, cuman kami karena dalam batas pembiayaan yang terbatas, maka kami minta cukup Makassar Ampana dengan pertimbangan bahwa arus wisata dalam mendorong mendukung pariwisata ini, arus wisata ini lebih banyak dari Makassar dan banyak alternatif dari daerah lain, misalnya dari Lombok, dari Bali, dari Jakarta, dari mana itu tumpukan Makassar, maka dari Makassar akan lebih gampang mereka mengambil alternatif untuk langsung ke Ampana, tidak lagi melalui Palu. Jadi sehingga itu pertimbangan dan itu prospeknya bagus. Itulah yang sehingga dilirik oleh Citylink. Mereka yang menentukan ini rute, yang meminta rute seperti ini, ada pertimbangan lain. Yang kedua, bahwa kita sektor swasta juga, pelaku-pelaku usaha kita di sini juga membutuhkan antara Makassar dengan Tojo Una-Una itu sangat erat hubungan akses ekonominya atau dalam aktivitas swasta lainnya, bisnis dan lain sebagainya, ini yang juga kita perlukan. Nah, untuk Palu kita masih di cover oleh angkutan darat. Namun di 2021 ada pesawat perintis yang kami usahakan, pesawat perintis untuk Palu Ampana. Nah, itu untuk 2021 itu yang ditanggung oleh APBN, melalui APBN. Jadi untuk penerbangan Palu Ampana akan di cover oleh penerbangan perintis, dan itu sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat yang saya melakukan koordinasi langsung di pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama Kepala Bandara. Kemudian kita tahu bahwa Wings Air dari pihak Lion itu belum memutuskan kontrak, belum memutuskan antara Tojo Una-Una dengan pihak Wings. Mereka ini melakukan penundaan aktivitas penerbangan ini diakibatkan ada beberapa hal yang secara teknik juga kita sudah tahu bersama. Nah, ini sehingga Palu Ampana itu masih terbuka, Palu Ampana masih terbuka untuk Wings ke depan. Dan juga dalam waktu dekat di 2021 itu kita sudah pastikan juga untuk perintis. Jadi ya tidak usah pesimis bahwa kenapa tidak mengcover Palu Ampana. Jadi ada upaya-upaya kami yang kami lakukan. Kemudian ada pertimbangan tentang kenapa tidak mendorong pesawat kargo atau barang. Nah, padahal di Citylink ini juga, di maskapai ini, di samping orang bisa kita mendorong kargo. Jadi dalam bentuk packing kita yang bagus, mengirim ikan, mengirim potensi produk-produk unggulan kita yang melalui bandara, melalui pesawat, itu juga bisa di cover. Tidak kemudian mengabaikan potensi daerah kita yang akan kita jual. Jadi jangan cuma berpikir bahwa itu cuma penumpang, tidak seperti itu. Bahkan kami juga sudah meminta ke pusat supaya ada pesawat kargo. Jadi yang namanya pesawat barang memang ada pesawat barang khusus, ada kargo. Tetapi sejauh ini kira-kira apa yang kita mendorong ke depan untuk mengisi pesawat kargo? Itu permintaan kami juga ke pusat. Oleh karena itu kita masih konsentrasi penumpang, tetapi di dalamnya bisa mengcover kargo, bisa mengcover untuk mengangkut komoditas kita. Nah, saya kira itu saja, sehingga mudah-mudahan kita berharap bahwa ini ada upaya. Jadi tidak kemudian pemerintah daerah diam. Nah, selalu koordinasi antara kami dari pihak pemerintah daerah, Dinas Perhubungan dengan
bandara Tanjung Api, dan kemudian kemarin difasilitasi oleh Kepala Otorita Bandara Wilayah 5 Makassar. Nah, bahkan pusat juga dibuktikan dengan memberikan trayek penerbangan ini lewat Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jadi saya kira ini tetap berjalan dan tetap kami akan lakukan, dan tidak hanya sekarang ini tapi terus menerus kita akan upayakan untuk bisa menghidupkan bagaimana bandara Tanjung Api bisa eksis sekarang. Kesiapan bandara? Kesiapan bandara sudah selesai semua. Insya Allah bulan inilah insya Allah kita kejar untuk operate Citylink, Pak. Oke, terima kasih.